Domba, anak domba. Anak domba sebagai korban penghapusan dosa. Sekarang kita lihat korban penghapus dosa itu siapa di dalam perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Siapakah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Yesus Kristus. Yesus Kristus. 1 Korintus 5 Di ayat. perjanjian baru. Di perjanjian baru. Ya, kita sudah tinggalkan perjanjian lama sebagai bayangan bahwa imam Lewi dan imam Harun di perjanjian lama mempersembahkan anak domba binatang. Oke, bisa mengerti? Ya. Sebagai korban Paskah, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Sekarang dalam perjanjian baru, anak domba itu siapa? Yesus Kristus. Oke, 1 Korintus 5 ayat 7. Siapakah korban Paskah kita? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sama seperti di Keluaran 12, mereka makan daging anak domba dan darahnya dipercikan di pintu. Maka Yesus di dalam korban Paskah baru, Pesek itu, Paskah Kristus punya, dia mempersembahkan tubuhnya. Oke? Supaya dimakan. Lukas 22 ayat ke-19. Yesus mempersembahkan apa? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan daging anak domba dimakan dalam Paskah Yahudi. Dalam Ekaristi, Yesus ambil roti dan mengatakan, "Inilah dagingku, bukan inilah roti." Sekarang darah anak domba harus dipercik juga. Bantu dulu Nona, Keluaran. Keluaran berapa ya? 24. Keluaran 24 coba. 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan Ayat berapa mendaki. yang kau baca Nona? 18, 24, 18. 24, 18. Bukan. 24 tapi bantu dulu. Yang satu omong tadi apa tadi? Ya, Saya Pak. membandingkan Yesus punya itu. Yang Lukas 12, 19. Ya. Biar saya ingat, maksud saya jangan dulu supaya saya bisa ingat. 24 ayat berapa ya? Ayat 18 omong apa? Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Bukan. Ayat berapa yang kau baca tadi? 18, Pak. Keluaran 24, 18. Iya 24 tapi bukan 8. 8 bukan 18. Kemudian Musa yang darah itu. Oh ya. Iya, masa yang darah. Darah, ya. Oh ya. Darah anak Kemudian, domba dibuat apa oleh Musa? Ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Sekarang darah itu menebuskan, menghapus dosa atau tidak? Ini penting sekali. Matius 16 ayat ke 26 ayat ke 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Lanjut. Sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk untuk pengampunan dosa. Dan bagi orang Israel mempersembahkan anak domba korban penghapus dosa itu setiap Setiap hari. karena itu pemecahan roti juga harus setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap hari atau tidak, Om Wilfred di situ? Tiap hari Romo. Di gereja mana yang mempersembahkan pemecahan roti setiap hari? Katolik. Kalau itu gereja mana yang sangat biblis? Dan itu harus dipersembahkan sampai kapan korban penghapus dosa itu? Peringatan korban penghapus dosa itu setiap hari sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang lagi. Berarti sampai Ia, aduh, makan siang. Di telepon Pater Pierre. Sampai Yesus datang kembali. Wilfred, ay, alang jangan marah semua makan siang nih. Nah, Romo, Bisa mengerti? Iya, sudah Pak. Jadi dalam suksesi kepemimpinan otoritas sampai dengan liturgis. Dilanjutkan. Romo, kalau ini pertanyaan sedikit, Romo jawab singkat aja. Ini mengganjal juga nih. Jadi perjanjian baru ini kan kalau tidak salah itu nanti tahun 303 ya di Antioquia itu. Nah, sebelum itu kan ada apa namanya? Tradisi suci sama apa magisterium belum ya Romo ya. Nah, sampai di tahun itu 303 Masehi. Magisterium memang dari sana. Dari awal memang. Memang siapa yang mengajar? Magisterium. Oh, berarti magisterium sama tradisi Gereja. suci. Yang pertama dirikan gereja, yang kedua berikan kuasa kepada magisterium untuk melanjutkan pengajarannya. Nanti yang kau berarti 382 kanonisasi kitab suci. Oh, 382 Romo ya. Nah, Di sepanjang konsili Roma oleh Paus, namanya siapa teman-teman? Damasus I. Oke. Nah, data-data itu berarti ini semua ya Romo ya tersimpan dan kemudian sampai ke apa 382 itu. Ya, pertama Uskup Athanasius punya daftar perjanjian baru, tetapi dia sebagai uskup, dia bukan paus. Butuh paus yang harus mengatakan daftar resmi kitab suci ada berapa. Sebelum 382 semuanya tersebar, dipakai di sini, tapi tidak tahu, belum ada kanon yang menentukan. Semua orang pakai di situ, pakai di sini. Tapi setelah 382 konsili Roma itu baru ditetapkan daftar resmi. Oh, iya. Berarti 382 ya Romo ya? Okay. 382 baru konsili. Nanti ada powerpoint khusus tentang Paus Damasus I. Damasus I tentang itu ya. Baik. Damasus ini kanon Damasus I ini ya, minta maaf ya. Sebenarnya mereka sudah panggil untuk makan kami sementara ada misa di Susteran ayat jam 4 lagi. Nanti kita lanjut lagi. Tidak, saya hanya cepat-cepat ya. Bukan sekadar ini sejarah pengkanonan kitab suci, kriteria seleksi gereja perdana dan peran monumental Paus Damasus 1382. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Yang mereka bilang paus tidak berguna tuh tidak ini yang
Kita mau lapis mereka di sini. Oke. Yang namanya Decretum Gelasianum, yang Paus Damasus I memimpin sinode yang mengeluarkan daftar resmi mengakhiri perdebatan berabad-abad tentang jumlah kitab suci. Ini 46 perjanjian lama, 27 kitab suci perjanjian baru. Oke. Oke, Romo. Oke. Baik, sudah Romo, terima kasih ya Bapak Ibu Yo. sekalian. Terima kasih. Nah, engkau bisa bertahan nih, saya mau makan siang nih kowe. Hai Romo, kami di sini jam 12:30. Ya, kalian tidur sudah. Hanya kesian Alang tadi mau tanya dari tadi. Alang engkau sebentar ya besok saya Alang Ya, nggak apa-apa Romo. Jangan marah lah. Lagi ini sudah telepon Pater Pierre. Sebenarnya di sini libur kami. Kalau libur tuh makan 12.15. Sudah lewat 15 menit masih makan sudah telepon. Besok. Izin turun Romo, terima kasih. Yo, saya turun semua Elang besoknya Elang ide saya tolong teman-teman. Elang nanti kalau besok naik pertama dia. Iya. Oke, jangan marah Sorry Elang lah Om Elangnya. Sorry, saya pikir tadi cuma mau naik. Sorry Om Elang, maaf. Oke, jangan marah Kelewatan. Saya tutup dulu. Tuhan memberkati Thank dan you, Father. memberkati dan kudus. Amin. Lanjutkan. Anak Batak, selamat datang. Selalu engkau mau datang. Selagi engkau selalu jujur dengan dirimu sendiri. Bagi saya kejujuran itu adalah potret dari sukma dan jiwamu dari batin dan batinmu. Oke. Naiklah di sini dan katakan saya dari HKBP, saya dari ini. Tidak ada masalah. Orang tidak akan menghakimi engkau. Oke. Dan jangan menggunakan alasan etika untuk tidak mengatakan itu. Berarti kami ini kegagalan etika ketika mengatakan kami dari Katolik. Jangan. Oke. Jujurlah, maksud saya seperti itu ya, anak-anak Batak. Tolong. Begitu saya jadi Kristen sejati, saya dari HKBP, atau saya dari GKI, saya dari apa. Santai saja. Tidak ada masalah. Saya turunkan karena engkau tadi bilang mau bela denominasimu. Tapi ketika saya tanya denominasimu dari mana, engkau tidak mau jujur. Berarti saya sedang omong dengan orang yang tukang tipu. Itu saya tidak mau. Atau sekurangnya engkau tidak jujur. Makanya buat apa saya diskusi dengan orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Identitas itu penting sekali ya. Identitas itu penting sekali. Karena apa? Karena kita adalah dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Karena begini, saya ulang kembali anekdot penting sekali. Suatu hari lalat datang dan beritahu kepada lebah, dunia ini penuh dengan sampah, bau busuk. Tetapi lebah mengatakan dunia ini penuh dengan bunga dan madu. Karena itu anak Batak, kita adalah dari mana kita pergi dan dari mana kita datang. Apakah engkau seperti lebah datang dari yang sampah, ataukah engkau seperti lebah yang lalat yang datang dari sampah dan pergi ke sampah, ataukah engkau adalah lebah yang datang dari bunga dan akan pergi lagi mencari bunga untuk madu? Ketika engkau malu dengan identitasmu dari mana engkau datang, artinya engkau punya krisis identitas yang harus diperbaiki. Orang-orang seperti ini punya krisis ya teman-teman. Yang pertama, mereka punya autoestimanya, itu rasa percaya dirinya rendah ketika mereka mengatakan dari mana mereka datang. Tolong, apalagi engkau sudah tulis di bawah namamu anak Batak. Saya tidak bisa mengatakan bahwa engkau mewakili semua orang Batak yang baik-baik dan jujur dengan identitasnya. Banyak anak Batak yang baik dan rela mengatakan dan jujur mengatakan saya dari deno mana. Jadi jangan kau pergi framing di tempat lain bahwa saya takut, saya kalah. Tidak apa, biar kamu katakan kalah atau tidak. Tapi saya butuh diskusi dengan orang yang jujur dengan dirinya sendiri, yang bangga dengan identitasnya. Oke, supaya nanti jangan ada pelantir sembarang-sembarang. Oke, teman-teman. Saya lebih bangga dengan yang tadi, saudara kita yang dari Nias tadi. Nama siapa tadi? Kamen? Yang dia bangga, dia katakan saya seperti ini. Tidak ada masalah. Ya, saya bangga dengan dia. Saya, hebat sekali. Maksudnya, ya kalau dia salah ya dia katakan begitu. Tidak ada masalah. Daripada dengan engkau yang bilang debatir, polemikus, tapi takut mengatakan siapakah engkau. 11-12 dengan Edis TV.
Kenapa takut mengatakan dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi? Tetapi engkau mengatakan saya mau bela saya punya denom. Di sini bukan soal bela denom. Pertanggungjawabkan itu secara jujur dengan data biblis di tangan. Tapi bagi mereka ya saya pengecut tidak apa selamat. Katakan apa yang ingin kalian katakan tentang saya mau pengecut mau apa ke. Apa yang kalian katakan adalah opini bagi saya, tapi apa yang ada di tangan saya adalah keputusan saya. Jujur, Katolik jujur. Macam Alang ya, Alang Katolik. PT Perpuluhan, saya Katolik. Jujur katakan Katolik. Oh, Andi Cibas bilang, saya Ortodoks. Perkara selesai. Yang pertama kita nilai dari hal yang paling kecil. Setia dalam hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Jangan takutlah. Anak Batak, tolong ya, kalau kau mau naik besok lusa, semoga engkau jujur, jangan takut. Katakan dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi. Ya, bukan soal urutkan ayat, jangan mulai dari hal yang paling kecil. Kan sebenarnya saya tidak akan bertanya engkau dari denom mana, tetapi ketika engkau mengatakan saya datang untuk membela, apa tadi? Apa yang dia katakan? Saya datang untuk membela apa? Membela apa? Membela itu. Membela deh. Dia bilang saya mau bela saya punya denom. Ya kalau begitu kau harus kasih tahu dulu kau denom mana. Sangat jelas, saya mau datang mau bela saya punya demon. Denommu mana dulu? Itu yang harus kita tahu. Kau mau bela denom Lutheran, tapi Lutheran di Indonesia ada 19. Mau bela yang mana nih? Tapi nggak boleh karena etika. Ya itu jadi soal ketika saya mengatakan saya Katolik itu bertentangan dengan saya punya etika. Bagaimana lah? Lebih baik saya jujur yang tadi namanya siapa tadi yang dari Maluku tadi saudara kita tadi yang apa namanya Duri tadi. Apa namanya? Kapur Siri. Kapur Siri tadi, Kapur Siri di mana? Ya saya dari gereja Protestan Maluku, tidak masalah. Pakai etika tidak mau sebut dia dari mana kan? Saya pikir yang tidak beretika ketika tidak jujur dengan diri sendiri, engkau kehilangan moral dan etika di situ. Karena engkau tidak menerima siapakah engkau yang sebenarnya. Orang-orang seperti ini punya krisis identitas. Tidak tahu di mana dia harus berpijak. Relativisme, subjektivisme. Dia cemas karena nanti takut dihakimi. Kalau dia bilang dia begini, yang di sebelahnya hantam dia. Ini yang tidak enak. Tujuan untuk apa anak Batak? Cari koin? Atau memang mau cari kebenaran? Cari uang? Cari algoritme? Cari viewer? Atau cari apa? Kalau kalau cari kebenaran dia akan jujur dari dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Sebagai kesimpulan reflektif untuk seluruh Katolik yang mendengarkan ini, jangan pernah takut dikatakan Katolik dan mengatakan diri kamu adalah Katolik. Jangan pernah takut tanda salib setiap kalian makan di restoran ataupun dimanapun. Ketika kalian harus keluar dari kantor dan harus mengendari mobil atau motormu, berilah tanda kemenangan itu. Tapi bukan untuk berkelahi, bukan untuk lempar orang dengan batu, bukan untuk caci maki orang, tidak guna. Banyak kali kebenaran itu harus dipertahankan. Kemenangan yang terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, anak Batak. Dengar itu, kemenangan terbesar dalam diri bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan egomu sendiri. Dengar itu, anak Batak. Jangan pernah malu dengan dirimu sendiri. Walaupun itu menyakitkan ketika kadang engkau harus menyembunyikan kebenaran supaya jangan supaya jangan mempermalukan orang di depan umum. Tapi itu soal lain, perkara lain. Tapi perkara kebenaran ya tidak usah cemas. Semoga besok lusa engkau datang kunjung lagi anak Batak. Selamat datang selalu.
Tetapi tolong dengan penuh kejujuran tanpa manipulasi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat tidur.